selaku Sekretaris Jenderal UCLG Aspak yang telah menyampaikan sambutannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, tentunya selanjutnya adalah sambutan pelaksana tugas Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri yang akan disampaikan oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Subbidang Kerjasama LSM dan BSA kepada Bapak Riko Erik Estrada. Kami silakan. Yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarif Hasan, yang terhormat Sekretaris Jenderal UCLG Aspak, Ibu Dr. Bernadia Chandra Dewi, serta jajaran UCLG Aspak, yang terhormat Wakili Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama dan secara seksama sambutan dan arahan Wali Kota Jambi sekaligus membuka rangkaian acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Syarif Hasan MD, kami persilakan. Mohon maaf mungkin tamu undangan, saya mungkin agak lama ya, karena saya ingin menyampaikan capaian-capaian apa yang sudah kami dapatkan dengan skema kerjasama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asia Pasifik atau UCLG Aspak, Ibu Dr. Bernadia Irawati Chandra Dewi. Saya dengan beliau ini sudah lama sekali berkomunikasi, koordinasi. Salah satu UCLG ini yang memfasilitasi kita pemerintah lokal atau pemerintah daerah untuk kerjasama di luar negeri. Sebetulnya bukan hanya UCLG, tapi banyak organisasi internasional. Tapi yang terkait langsung hubungan dengan kita adalah UCLG. UCLG ini ada UCLG dunia, ya. Ada UCLG Aspak Asia Pasifik, payungnya tetap UCLG. Yang saya hormati Sekda Tebo, Sekda Bungo, ya, Sekda Merangin hadir mewakili Baru Jambi, dan yang mewakili Sekda lainnya juga hadir, Kota Padang, Kota Bogor dan lain sebagainya yang sering memang berkumpul dengan kami di event-event UCLG ini. Peserta undangan, ya. Bismillah, awal mula bertutur, alhamdulillah lisan bersyukur. Mari kita saling bertadabur untuk negeri tercinta yang kian masyhur. Bapak Ibu hadirin di wali kotanya. Karena apa? Kita membangun daerah ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Ya, kalau kita buka APBD itu tidak ada cerita defisit terus. Ya. Tidak ada mimpi kepala daerah itu bisa disulap dalam waktu 1 sampai 5 tahun. Tidak ada namanya LPMJMD itu bisa selesai dengan dukungan dana yang maksimal karena keterbatasan dana kita. Nah, satu-satunya jalan adalah memanfaatkan dunia luar atau organisasi-organisasi luar. Dan juga untuk dalam negerinya nanti kita mengikut sertakan juga bagaimana memberdayakan partisipasi masyarakat. Contoh kecil adalah best practice-nya adalah kami Kota Jambi. Kota Jambi bergabung di member internasional lebih kurang ada 10 member. Ya. Salah satu adalah UCLG, UN Habitat, UNESCO, ICLE, CityNet, Dilgose, GIZ, dan lain sebagainya, ya, banyak sekali. Kemudian didukung juga oleh lembaga-lembaga donor. Contoh Rockefeller Foundation, kemudian ADB, World Bank, KFW, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang membuat kami agak lebih cepat membangun. Kalau saya hitung bantuan-bantuan ke Kota Jambi ini dari negara luar, dari organisasi luar maupun donor lembaga-lembaga donor itu hampir 1,3 triliun.
yang masuk ke kota Jambi dan tidak menggunakan APBN maupun APBD. Ya, contoh misalnya, kami baru saja saat terima bantuan pembangunan sanitary landfill (TPA), ya, tempat pengolahan air sampah di Talangulo. Itu nilainya 13,4 juta euro atau setara dengan uang sekitar 270 miliar rupiah. Ya. Apa yang dibangun itu adalah sistem persampahan yang sudah modern. Ya, di Indonesia hanya ada 4. Kota Jambi, Sidoarjo, ya, Sidoarjo, Kabupaten Malang, ya, dan satu lagi di mana satu lagi ada 4, ya. Nah, bagaimana kami berjuang untuk mendapatkan bantuan dari KfW atau Bank Pembangunan Jerman ini, ya. Pertama kali saya dilantik jadi wali kota tahun 2013 akhir. Kemudian staf saya, salah satu adalah Ibu Yanti, ya, ini kebanggaan kami Bu Yanti ini, ya. Berdiri dulu Bu Yanti, ya. Takut diajak berbahasa Inggris nanti. Kami, ASN kami tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Bagaimana mungkin kami mau keluar negeri? Saya katakan kepada mereka, kita memiliki SMP, ya, SMP di bawah kita, ambil saja dulu bahasa Inggris satu, bawa dia keluar negeri, mau kemana kita bawa aja dia, atau tugaskan dia menjadi kasubag luar negeri di bagian kerjasama tersebut. Gampang, sangat gampang sekali. Dan ini saya katakan bahwa tidak ada halangan untuk itu. Yang penting adalah komitmen kita, keberanian kita saja. Ya. Kalau delegasi Jepang, China, ya, mereka itu biasanya berbicara di forum internasional itu tidak mau menggunakan bahasa Inggris. Ya. Mereka tetap bahasa negara mereka. Meskipun mereka bisa bahasa Inggris, mereka tidak akan gunakan. Tetapi pada saat roundtable, maka mereka gunakan bahasa Inggris. Tetapi kalau sudah di atas panggung, mereka gunakan bahasa mereka. Kita mengerti tidak, itu tidak ada urusan sama mereka. Itu ada translator katanya. Jepang, China, dia dengan bahasanya sendiri. Nah, jadi kalau kita misalnya katakanlah kita juga ragu, gunakan saja bahasa Indonesia, tidak masalah. Tetapi negara luar, negara donor, lembaga-lembaga internasional, dia akan lebih care kalau kepala daerahnya yang hadir. Meskipun hanya duduk di sana mendampingi misalnya, ya, itu akan lebih, penghargaannya akan lebih lagi, ya, sehingga kita tidak perlu melobi pemerintah Indonesia, ya, karena kadang-kadang pemerintah kita juga melihat, ya, kalau memang tidak ada orang kita di sana, maka kita tidak akan juga diberikan bantuan. Jadi jalan satu-satunya kita menggantungkan bantuan dengan pihak luar. Nanti pihak luar yang akan menitipkan pesan kepada pemerintah Indonesia. Ini salah satu kiat kita, sehingga kita juga akan tidak bergesekan dengan pemerintah pusat, tapi kita akan didahulukan oleh pemerintah luar. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kami pemerintah Kota Jambi khususnya mengucapkan terima kasih kepada UCLG Asfalt dan juga Pasker Kementerian Dalam Negeri yang sudah menunjuk Kota Jambi selaku tuan rumah kegiatan ini. Kami sangat bangga dan sangat senang sekali. Mudah-mudahan nanti ke depan akan ada event-event internasional nanti, ya Bu Benadia, ya. Kalau bisa nanti sebelum bulan November, ya. Karena November nanti saya pensiun jadi wali kota. Ya, sudah 2 kali saya jadi wali kota, jadi pensiun. Jadi kalau bisa sebelum November, insya Allah kami sangat senang sekali kalau kami ditunjuk selaku tuan rumah untuk momen-momen internasional nantinya. Ya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan UCLG dan Pasker. Mudah-mudahan event ini tidak hanya seremonial, tetapi memang bermanfaat bagi kita semua. Ya. Bermanfaat bagi kita semua, mumpung ada Pasker juga, Pasker sudah menyampaikan banyak hal tadinya, ya, terkait juga dengan pendidikan dan pelatihan.
Sebenarnya di UCLG ini banyak sekali pendidikan pelatihan Bapak Ibu semua. Asal kita mau saja. Ya, kalau kita mungkin tidak mau, ya. Tapi kalau kita tawarkan di anak buah kita itu mau semua. Ya. Contoh saat ini kami ada kerjasama dengan Guangzhou tentang telemedicine. Ya. Sebentar lagi kami akan mengirim pasukan dari rumah sakit umum kami itu ke Guangzhou. Mereka fasilitasi semua nanti sana. Ya. Sebelumnya kami pernah mengirim ke Korea, ke India, ke Jepang, ke China, ke Amerika dan lain sebagainya, ke Singapura, banyak sekali untuk peningkatan sumber daya manusia. Ya, mudah-mudahan ini nanti akan diminati juga oleh Bapak Ibu semua, sehingga bergabungnya kita kepada UCLG nanti memberikan manfaat besar bagi kita. Dan UCLG ini sangat penting sekali karena apa? Karena ini pintu masuk kita untuk bergaul, pintu masuk kita untuk mendapatkan bantuan luar negeri. Karena kita masih diatur oleh KPMK 335. Mungkin 335 yang mengatur sebuah bantuan luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ibu Menadia, kami ucapkan terima kasih dan kami sekaligus mohon maaf apabila penyambutan, penempatan dan lain sebagainya, karena kami tahu bahwa banyak hal kekurangan kami. Mudah-mudahan kekurangan ini tidak mengurangi rasa arti pertemuan kita. Insya Allah besok kita akan bertemu dan saya akan tunggu di TPA Talang. Ya, mudah-mudahan kalau masih ada waktu nanti bisa berkunjung, melihat misalnya Candi Baru Jambi dan lain sebagainya. Dan harapan kami bahwa ini bukan lain pimpinan yang lain, tapi akan ada pertunjukan selanjutnya. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi kami susun jaringan 10, kami tundukkan kepala nan 1, kami atur sembangan sebuah, tanggolah kami tegakkan, lawanglah kami buka, tikarlah kami bentang kilat, untuk menyambut tuan-tuan yang dimuliakan. Harusnya sloko ini tadi saya bacakan di awal. Kemudian WNI, mohonnya tinggi, tegap menjulang. Terimalah jamuan persembahan ini. Mohonkan maaf jika salah ada yang kurang. Sampah di Eropa dengan sampah di Indonesia itu berbeda. Kita perishable, cepat sekali busuk, itu beda. Enggak, kita akan ambilkan dulu, kita ini kan dulu berarti kan. Orangnya kalau membuat kita pusing kan, kalau udah bertengkar tetap aja ya udah, ujung-ujungnya Pak, monggo siap. Nah, tapi tadi dengan Kementerian LHK saya katakan inilah faktanya. Tolong kalau kita mencoba melihat penilaian di dalam ketentuan penilaian Adipura ini udah lewat saya bilang. Tapi tolong berikan kami sedikit kebijakan karena alasan dari konsultan demikian. Silakan berdebat dengan konsultannya. Jadi Kementerian PU, Kementerian LHK waktu itu rapat kita bersama-sama dan sama dengan konsultan Jerman itu. Sehingga akhirnya Kementerian LHK mungkin ada catatan tersendiri untuk itu, makanya tetap dapat Adipura. Kalau ini sih oke ya. Iya. Iya saya nggak mau. Karena saya tak mau disalahkan, saya sudah siapkan semuanya. Penutupannya sudah saya siapkan, layernya sudah saya siapkan, alatnya sudah, barang ini udah bisa saya gunakan, saya bilang dengan dia. Tanah penutup ada, gitu. Kita ada quarry, sudah ada kerjasama, kan gitu. Dan itu sudah diaudit oleh BPK. No problem, quarry-nya ada izin, gitu. Nah ini tidak bisa saya manfaatkan untuk penutupan sesuai dengan ketentuan. Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Ariduan MSI. Selamat siang dan selamat datang Bapak Wali Kota Jambi dan juga Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi. Kami persilahkan untuk dapat menempati kursi yang sudah kami sediakan.
Kalau tadi pagi kita ke pasar Talang Banjar, Waste to Energy, ini adalah bantuan Bank Pembangunan Jerman ya, yang saya cerita kemarin itu dan tadi malam. Inilah berkat lobby kami di luar ya, kami mendapatkan bantuan ini. Hanya ada 3 atau 4 kabupaten kota yang mendapatkan ini di Indonesia, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Jombang. Oh, bukan Kabupaten Malang ya, Kota Malang. Tetapi Kota Jambi ini yang terbesar ya, termasuk swearing system juga terbesar. Ini kalau dirupiahkan sekitar 270 miliar. Yang lain itu sekitar 200-an semua. Kemudian seperti yang kita lihat saat ini, bahwa sistem pemilahan sampah juga sudah secara mekanis dan elektrik semua. Kemudian sistem organiknya juga ada di sana. Kemudian juga ini dibangunkan 5 sel ya. 5 sel atau 1 sel? 1 sel Pak, 3 subsel. 1 sel dulu. 1 sel, harusnya 3 sel, tapi ini 1 sel. 1 sel ini ke rumah lindinya diproses dan itu menjadi nanti airnya tidak tercemar lagi. Nanti kita lihat juga di sana. Nah, areal ini sekitar yang lama TPA kita di depan saat ini sudah kita tutup dan gasnya kita tangkap. Gasnya kita tangkap menjadi energi listrik dan juga untuk gas rumah tangga, yaitu ada sekitar 101 rumah tangga di sini yang mendapatkan bantuan gas dan itu gratis, kami gratiskan ya. Termasuk ini nanti semua listrik ini kita akan gunakan hasil tangkapan metan nantinya ya. Nah, kemudian juga sampah-sampah di Kota Jambi tidak hanya dibawa ke sini semua, tapi ada sekitar 30% yang kami olah di tempatnya. Contoh salah satu tadi di pasar Talang Banjar, semua sampah organik sudah diolah menjadi energi, yaitu waste to energy. Kemudian juga kami juga mengolah sampah seperti bank-bank sampah, TPS 3R dan lain sebagainya. Jadi kita akan perbanyak, tambah lagi kuantitasnya. Kalau selama ini 30%, kita akan tambah mungkin sampai 40%. Jadi apa? Jadi paling tidak kita menghemat kos untuk biaya transportasi dan lain sebagainya. Karena biaya transportasi ini cukup mahal ya. 1 tahun itu kami harus menganggarkan sekitar 60 sampai 70 miliar